Perkenalkan, nama saya Abil Afonso Sinaga dengan NIM 52232300017. Saya akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah literasi digital, yaitu buatlah sebuah proyek desain pengalaman belajar digital dengan menggabungkan 3 alat media, simulasi interaktif, permainan, dan video pembelajaran dari mata kuliah pada prodi kalian. Di sini saya mengambil mata kuliah fisika dasar, yaitu pada materi resistansi. Berikut penjelasannya. Hambatan kawat. Hambatan adalah kemampuan suatu benda mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Satuan dari hambatan listrik adalah ohm. R merupakan hambatan ohm, V adalah tegangan atau volt, dan I yaitu kuat arus atau ampere. Maka dapat diketahui rumus hambatan listrik adalah R sama dengan V per I. Apa itu kawat? Kawat adalah suatu bahan konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik dari satu titik ke titik yang lain. Dengan demikian, hambatan kawat adalah ukuran seberapa besar suatu kawat menghambat aliran arus listrik yang melewati kawat tersebut. Hambatan ini dapat diukur dalam ohm dan tergantung pada panjang, luas penampang, dan sifat konduktif dari bahan kawat tersebut. Besar hambatan suatu kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat penghantar, artinya makin panjang penghantar, makin besar hambatannya. Bergantung pada jenis bahan kawat atau sebanding dengan hambatan jenis kawat, dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, artinya makin kecil luas penampang, makin besar hambatannya. Jika panjang kawat dilambangkan dengan L kecil, hambatan jenis dilambangkan dengan rho, dan luas penampang kawat dilambangkan dengan A. Secara matematis, besar hambatan kawat dapat ditulis sebagai berikut. Dengan rumus R sama dengan rho dikali L kecil per A, dengan R adalah hambatan kawat disimbolkan dengan ohm, dan rho adalah hambatan jenis disimbolkan dengan rho meter, dan L adalah panjang kawat yang disimbolkan dengan M, dan A adalah luas penampang disimbolkan dengan M kuadrat. Nilai hambatan suatu penghantar tidak tergantung pada beda potensialnya. Beda potensial hanya dapat mengubah kuat arus yang melalui penghantar itu. Jika penghantar yang dilalui sangat panjang, kuat arusnya akan berkurang. Hal itu terjadi karena diperlukannya energi yang sangat besar untuk mengalirkan arus listrik pada penghantar panjang. Keadaan seperti itu dikatakan tegangan listrik turun. Makin panjang penghantar, makin besar pula penurunan tegangan listrik. Selain pengaruh luas penampang panjang, kawat, dan jenis hambatan, terdapat pengaruh lain yang mempengaruhi resistansi hambatan, yaitu pengaruh suhu, di mana ketika kawat penghantar dipanaskan, maka nilai resistansinya akan meningkat, dan sebaliknya, ketika kawat didinginkan, maka nilai resistansinya akan menurun. Dirumuskan sebagai berikut, delta R sama dengan R0 dikali alpha dikali delta T. R1 dikurang R0 sama dengan R0 dikali alpha dikali delta T dengan keterangan sebagai berikut. R0 adalah resistansi pertama, R1 adalah resistansi kedua, alpha adalah koefisien thermal dengan simbol per C kuadrat, dan delta T adalah suhu. Sekian dari penjelasan hambatan kawat akan dijelaskan dalam bentuk simulasi sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan melalui simulasi PET Colorado, di mana website ini adalah suatu website yang menampilkan simulasi-simulasi pada setiap mata pelajaran. Di sini saya memilih mata pelajaran fisika, yaitu pada materi resistansi konduktor. Pada tampilan di layar terdapat 4 komponen, yaitu ada R, ada resistivitas atau rho,
ada L atau panjang, dan ada A atau luas. Pada materi ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh rho atau resisitivitas, L atau panjang, dan A atau luas terhadap hambatannya. Di sini, pada materi slide sebelumnya dijelaskan bahwa pengaruh resisitivitas atau jenis hambatan dapat mempengaruhi hambatan tersebut, dimana ketika jenis hambatan dinaikkan, maka nilai hambatannya akan naik dari 0,667 ohm menjadi 0,942. Selanjutnya, ketika panjangnya dipengaruhi, saat panjangnya dinaikkan, maka nilai hambatannya menjadi 0,990 ohm. Dan kedua, pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa nilai A berbanding terbalik dari B, dari rho dan L, dimana ketika luas dinaikkan, maka ketika luas diturunkan, maka nilai R bertambah, yaitu menjadi 1,37 ohm hambatannya. Dan sebaliknya, ketika luas dinaikkan, maka hambatannya akan menurun menjadi 0,517 ohm. Pada simulasi seperti ini, tidak hanya sebagai simulasi dalam praktek dalam pemahaman mata pelajaran, tetapi juga sebagai sumber games untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman. Selanjutnya saya membuat game show berbasis quiz, di mana game ini akan menyampaikan materi-materi terkait hambatan kawat. Saya menggunakan website WordWall dalam membuat game ini, di mana game ini sebagai berikut. Website WordWall ini adalah sebuah website yang terdiri dari template-template yang dapat kita gunakan, kita atur, dan kita rancang pertanyaan-pertanyaan dan opsi-opsi jawaban sesuai dengan keinginan kita. Terdapat berbagai bentuk yang tidak hanya dalam bentuk game show, tetapi tidak seperti puzzle, permainan ular tangga, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat menyampaikan suatu pembelajaran dalam bentuk games yang lebih menarik. Kita dapat melakukan klik skip untuk lebih cepat menuju soal selanjutnya. Dan pada game ini terdapat bonus round, di mana kita membeli kartu untuk menambahkan nilai plus point. Ya, di sini saya salah menjawab, dan jawaban yang benar adalah B. Di sini saya sudah menyelesaikan game show quiznya dengan hasil skor 490. Baik, sekian simulasi interaktif permainan dan video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.